Assalamualaikum. Hai, aku Windy. Ini first video aku. Aku termotivasi untuk memanfaatkan platform ini because I totally understand. Dulu aku sering banget nontonin video-video yang bermanfaat untuk aku. Dan dari situ aku ngerasa kok aku cuma jadi passive receiver aja ya. Nah, sekarang aku mau juga dong berkontribusi dan berbagi supaya bermanfaat juga. Motivasi aku membuat video ini dari pengalaman aku sendiri yang nggak sadar tentang finansial. Ya dulu kita sedikit boros. Ternyata mengatur finansial itu sepenting itu karena efeknya ke masa depan kita. Jadi ayo kita bercerita. Hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah create your financial goals atau membuat tujuan keuangan. Ini penting supaya kita bisa aware, fokus energi dan research, dan juga time manage. Dan tentunya ini jadi motivasi untuk membuat rencana keuangan kita. Aku kasih contoh, misalnya nih, single, dia mau nikah, targetnya nikah, maka tujuan keuangannya ya sah-sah aja untuk menikah. Atau yang sudah menikah mau beli rumah, maka sah-sah juga kalau tujuan keuangannya untuk beli rumah. Kita punya tujuan keuangan masing-masing. Jadi fondasinya setting keuangan ini dimulai dari create your financial goals. Kedua, savings atau menabung. Nah, di awal tadi kita sudah buat rencana keuangan kita untuk apa. Selanjutnya, untuk pot savings, kita bisa trap tabungan selama 1 tahun ke depan, misalnya per minggu atau per bulan. Kalau aku sih per bulan. Banyak instrumen nabung yang bisa kita gunakan, salah satunya dengan cash. Nah, di sini aku kasih contoh, bisa dapat 10 juta dalam 1 tahun dengan menabung per minggu per budgetnya. Ketiga, list to buy. Nah, jangan sampai ada kata penyesalan lagi karena masih suka belanja tiap minggu atau tiap hari. Bagusnya kita mulai tahun ini dengan membuat list to buy. Isinya adalah apa sih barang atau sesuatu yang mau kita beli di tahun ini. Nah, caranya teman-teman buat 2 post atau 2 box atau 2 tulisan. Ada needs dan ada wants, apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Kita list semua aja, kira-kira apa ya. Jadi kita bisa tahu apa sih barang yang benar-benar kita butuhkan, atau kita beli barang itu benar-benar yang kita butuhkan atau enggak. Nah, kalau aku sih sekarang mulai pelit ya untuk beli barang, bahkan aku listnya per bulan. Jadi aku nggak terlalu mepet untuk membeli sesuatu kalau memang nggak diperlukan. Keempat adalah dana darurat. Setting uang yang paling jarang aku lakukan dulu adalah dana darurat, tapi sekarang aku makin aware dengan dana darurat karena kita nggak tahu sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, misalnya sakit, keluarga kita yang sakit, atau terjadi sesuatu yang secara mendadak. Bahkan sampai aku kalau nikah teman-teman, ngamplopnya itu aku menggunakan pos dana darurat. Nah, biasanya aku mengalokasikan ke pos dana darurat 10-30% gaji tiap bulan. Kelima adalah personal balance sheet atau neraca keuangan. Nah, ini penting juga sih. Aku juga baru mulai menggunakan neraca sheet ini. Jadi ini tuh kayak kita tahu apakah keuangan kita ini sehat atau keuangan kita ini malah buruk gitu. Oke, untuk balance sheet kita bisa membuat 2 tabel, yaitu tabel aset dan juga tabel utang. Nah, di tabel aset ini kita bisa tulisin kayak aset kita. Contohnya aset liquid atau fisik. Ini kayak cash atau kayak emas. Jadi kan itu fisik ya. Terus yang kedua, kita bisa tulisin aset kita di instrumen investasi, misalnya kayak saham, reksadana, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu contohnya juga aset properti. Nah, di aset properti ini barang-barang yang kita punya gitu, misalnya kayak rumah, kendaraan.
Terus, tabel hutang kita bisa tulisin cicilan kita atau tagihan kita selama 1 tahun ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk mengetahui nilai kekayaan kamu, caranya total aset dikurang total hutang deh. Nah, itu adalah cara aku untuk setting duit di tahun 2021. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton video pertamaku ini. Jangan lupa support aku dengan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. See you!